Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel aku, Vita Ardia, yang membahas tentang tanaman hias dan juga hal-hal kreatif lainnya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua tentang bagaimana sih cara mengatasi tanaman kita apabila terkena sinar matahari berlebih. Nah, simak video ini sampai habis ya. Nah, di video kali ini aku mau sharing-sharing aja ke teman-teman semua berdasarkan hasil pengalaman aku. Teman-teman yang mau sharing-sharing atau punya pengalaman yang sama, kalian bisa tuliskan di kolom komentar ya. Jadi, panas yang ekstrim bisa membuat tanaman kita menjadi layu atau bahkan mati, teman-teman. Tapi jangan panik dulu, kali ini kita mau bahas bagaimana cara menyelamatkan tanamanmu dari panas terlebih tersebut. Yang pertama yaitu kita harus mengenali tanda-tanda dari tanaman kita mengalami kepanasan tersebut, teman-teman. Nah, biasanya pertama itu ditandai dengan daunnya itu berwarna kuning, teman-teman. Tapi berbeda antara daun kuning karena tua atau daun kuning karena sinar matahari, teman-teman, atau terbakar sinar matahari. Kalau daunnya itu gosong karena sinar matahari, itu biasanya kuningnya itu cuma di sebelah aja gitu, teman-teman, di sisi daun aja seperti itu. Dan biasanya di bagian daun lain itu warnanya masih segar, teman-teman. Nah, setelah itu nanti tanaman kita bisa langsung layu dan mati, teman-teman, karena dia cenderung kepanasan apabila jenis tanamannya yang tidak suka sinar matahari. Jadi perbedaannya itu dari daun yang terkena sinar matahari, terbakar sinar matahari, dan perbedaan daun yang layu itu biasanya warna kecoklatannya itu merata, teman-teman. Kalau panas terkena sinar matahari berlebih itu biasanya bercak-bercak daun kecoklatannya itu tidak merata. Tapi kalau daun itu sudah tua, itu biasanya warna kuningnya atau bercak kecoklatannya itu biasanya merata, teman-teman. Dan juga bisa dilihat dari tekstur daunnya. Kalau daun karena terbakar sinar matahari itu biasanya tekstur daunnya itu tetap masih kaku, teman-teman. Karena sudah tua itu biasanya dia cenderung lebih layu. Jadi pola kejadiannya itu kalau daun terbakar sinar matahari biasanya dia akan terjadi tiba-tiba, teman-teman. Beda dengan daun menguning atau layu karena dia memang sudah tua. Biasanya pola kejadiannya itu secara alami dan juga bertahap, teman-teman. Selanjutnya nomor 2 adalah pindahkan ke tempat yang lebih teduh, teman-teman. Jadi kalian bisa memindahkan tanaman kalian yang lebih teduh. Ya, misalnya di bawah naungan pohon besar, di bawah naungan tanaman kalian yang lain, atau kalian bisa berikan paranet atau ditaruh di teras, teman-teman. Nah, selanjutnya nomor 3 adalah atur pola penyiraman, teman-teman. Nah, untuk jenis tanaman yang daunnya terbakar sinar matahari itu lebih baik kalian menyiramnya pagi hari atau sore hari ya, teman-teman. Nah, hindari menyiram langsung pada saat terik matahari karena itu bisa menyebabkan akar dari tanaman kalian itu menjadi stres, teman-teman. Nah, untuk penyiramannya itu pastikan airnya benar-benar meresap ya, teman-teman. Jadi perlu diperhatikan juga untuk penyiramannya itu. Disiram sedikit demi sedikit supaya airnya itu meresap dengan sempurna. Nah, kebanyakan menyiram tanaman itu juga bisa menyebabkan daunnya itu menjadi kuning, teman-teman, dan juga layu terus mati. Jadi ada sedikit perbedaan antara daun kuning karena layu, karena penyiramannya berlebih, karena sinar matahari, itu ada perbedaannya, teman-teman. Jadi perlu juga diperhatikan pola penyiramannya supaya tanaman kalian bisa menjadi lebih baik gitu. Nah, selanjutnya nomor 4 adalah gunakan mulsa untuk menjaga kelembapan tanaman, teman-teman. Nah, kalau tanaman kalian jenis tanaman yang ditanam di tanah, jadi tambahkan mulsa seperti serbuk kayu, jerami, atau daun-daun kering untuk membantu menjaga kelembapan tanah, teman-teman, dan juga mengurangi penguapan. Selanjutnya nomor 5 adalah hindari overdosis pupuk, teman-teman. Saat tanaman kalian kepanasan, hindari memberikan pupuk berlebihan ya, teman-teman, karena memberikan pupuk yang berlebihan itu justru akan membuat akar tanaman kalian menjadi lebih stres. Nah, lebih baik kalian bisa memberikan pupuk organik cair seperti yang udah aku buatkan video sebelumnya, teman-teman. Kalian bisa membuat sendiri pupuk organik cair, ataupun kalau kalian tidak sempat membuat pupuk organik cairnya, kalian juga bisa menggunakan jenis pupuk yang lain yang bisa kalian beli di toko tanaman, teman-teman. Nah, itu dia, teman-teman, untuk tips singkatnya. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua. Terima kasih yang sudah nonton video kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe. Thank you for watching. Bye-bye.